Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novialisti dengan nomor induk mahasiswa 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian ohmmeter digital berbasis Arduino menggunakan website Tinkercad, tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum elektronika lanjut. Untuk itu, simak video berikut ini. Oke, langsung saja. Jadi ini kurang lebihnya rangkaian yang sudah kita rangkai, itu rangkaian ohmmeter digital. Ini menggunakan Arduino, berbasis Arduino. Kemudian untuk rangkaian ini ada rangkaian LCD. Jadi di sini kita tinggal klik di samping Arduino, maka akan ada rangkaian LCD. Kemudian di sini juga kita menambahkan 2 buah project board, juga 2 buah resistor, di mana satu resistornya ini menjadi sensor dan yang satu lagi menjadi resistor ukur atau yang nantinya resistansinya ini akan kita uji ataupun ukur. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwasanya untuk R sensor ini terhubung ke pin A0, kemudian yang satunya lagi terhubung ke pin 5 volt di Arduino. Kemudian di sini ada satu resistornya lagi, ini terhubung ke resistor yang sensor yang nantinya terhubung ke pin A0. Kemudian ujung yang lainnya ini terhubung ke ground. Oke, untuk kode programnya, ini untuk kode programnya sebelum diregresi. Jadi di sini ada ohmmeter include liquid crystal. Ini dimana liquid crystal LCD-nya ini terhubung ke pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2 dari pin Arduino. Kemudian di sini ada sensor resistansi. Nah, kemudian di sini ada in sensor. In sensor ini terhubung ke pin A0. Kemudian ada volt VCC ini 5. Nah, dimana terhubung ke pin 5, dimana 5 volt ini adalah tegangan maksimum dari Arduino. Kemudian ada ini volt resistor ini 1000 ataupun 1 kilo ohm. Jadi di sini kita akan memberikan resistansi 1 kilo ohm terlebih dahulu. Kemudian di sini ada fit setup, serial beginnya 9600. Kemudian LCD begin 16,2 kolom 2 baris. Di sini nantinya ketika di start simulation maka akan ada redaksi ohmmeter, di mana meternya ini didelay selama 500 milisekon. Nah, kemudian sensornya ini dimodekan sebagai input. Selanjutnya di sini ada void loop. Ini yang pertama mengukur resistansi. Ada volt ADC, analog read sensor. Ini kita akan mengukur resistansinya. Di sini ada volt ADC, analog read sensor, ya. Kemudian volt via DC, di mana rumusnya ini 5 dikali ADC dibagi 1023. Kemudian di sini ada volt R ukur ataupun resistor yang nantinya resistansinya yang akan diukur. Ini rumusnya via DC dikali R, resistansi dibagi tegangan atau VCC dikurangi via DC. Via DC-nya ini nanti kita akan memperoleh di serial monitor. Kemudian menampilkan resistansi dalam serial. Ini ada serial print ADC, kemudian ada VADC-nya juga. Kemudian ada serial print sebelum regresi ataupun di sini R ukur. Nah, serial print len-nya ini ohm. Jadi nantinya ini akan satuannya ini adalah ohm. Ini didelay selama 1000 milisekon. Kemudian di sini ada menampilkan resistansi dalam LCD. Karena ada LCD clear itu untuk membuat layar bersih di baris pertama. Kemudian LCD set cursor itu di 0,0, jadi tidak ada tulisan apa-apa. Kemudian di LCD print kata-kata yang akan dimunculkan. Nanti yang akan dimunculnya ini sebelum regresi. Kemudian di sini ada LCD set cursor di kolom 01 baris 1. Kemudian di sini ada LCD print R ukur dan nanti
akhirnya itu dalam satuan ohm, jadi selama 1000 milisekon. Jadi kita akan coba start simulation. Nah, di sini 1 kilo ohm, kemudian dengan resistansinya ini 8, maka nilai akan munculnya ini 7,97369 ya, atau 7973,69. Ini satuannya ohm. Ini juga terdapat VADC-nya dan juga ADC-nya ya. Nah, kemudian resistansinya 4. Nah, maka yang akan muncul itu 3990,24 ohm atau 3,99024 kilo ohm. Ya, ini ada VADC-nya. Ini sebelum regresi. Nah, kita akan mengambil 5 buah data dengan satu variasi sensor yaitu 1 kilo ohm dan 5 variasi R ukurnya ini 5 variasi. Kita akan mengambil 5 data 4, 8, 12, 16 dan 20. Nah, setelah semuanya muncul di sini, kemudian kita masukkan ke Excel. Ya, setelah kita mendapatkan 5 data resistansi, tadi resistansi dengan resistansi 4 kilo ohm, 8 kilo ohm, 12 kilo ohm, 16 kilo ohm dan 20 kilo ohm. Jadi dengan variasi resistansinya ini, resistansi pada sensornya ini 1 kilo ohm. Nah, kemudian kita juga tadi telah mendapatkan R ukur sebelum regresi ya. Ini R ukur 5 data. Nah, kemudian di sini juga kita akan mendapatkan nilai ketepatannya. Di mana nilai ketepatannya ini rumusnya 1 dikurangi resistansi sebelum regresi dibagi dengan nilai resistansinya. Kemudian dikali 100, maka kita akan mendapatkan nilai dari ketepatan itu sendiri. Dan ini kita sudah dirumuskan gitu ya, maka akan secara otomatis nilai ini akan muncul dengan sendirinya. Kemudian di sini juga terdapat VADC yang tadi kita yang sudah ada di serial monitor. Kemudian VCC-nya ini kita juga sudah mendapatkan gitu ya. Nah, nilai VCC-nya ini 5 volt. Selanjutnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai R ukur setelah regresi, maka langkah selanjutnya ini yaitu kita akan membuatkan grafik sebelum regresi. Nah, di mana grafik sebelum regresinya ini kita akan membutuhkan nilai sebelum regresi dan nilai resistansi. Di mana di sini kita sudah membuat grafik sebelum regresi, di mana untuk nilai X-nya ini, sumbu X-nya ini adalah resistansi sebelum regresi dan sumbu Y-nya ini nilai resistansinya. Dan ini grafiknya linear ya. Nah, kemudian di sini juga kita akan mendapatkan nilai AX plus B-nya ya. Nah, untuk min ataupun plus ini tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, kemudian nilai ini kita akan copy pada program kepada rangkaian yang telah kita buat ini ya. Pada rangkaian sebelumnya kita akan menambahkan untuk mendapatkan nilai R ukur setelah regresi. Oke, kita akan membuat kalibrasinya terlebih dahulu agar kalibrasi nantinya agar terdefinisikan gitu, terdeteksi. Kalibrasi. Kemudian di sini ada void setup. Nah, di void loop kita tambahkan rumus tadi gitu ya. Nah, ini tadi rumusnya kita tambahkan. Kemudian
dan didelay selama 1000 milisekon. Oke, semuanya sudah. Nah, kita akan coba terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama akan ada redaksi ohmmeter sama 1000 milisekon. Nah, kemudian di sini resistansinya itu 4. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ada nilai ADC-nya, kemudian ada nilai VADC 4,00, kemudian sebelum regresinya ini kita sudah muncul gitu ya, ini sudah muncul di layar LCD maupun di layar serial monitor, pun di serial monitor gitu. Kemudian ini juga ada nilai setelah regresinya, ini satuannya ohm. Misal ini kita angka 8, nah ini akan berubah gitu ya. Nah, kita akan mengetahui perbandingan antara sebelum regresi dan setelah regresi. Setelah itu kita cantumkan lagi nilainya, ada tabel di Excel ya. Di sini kita sudah menemukan nilainya. Nah, setelah itu di sini kita akan melihat nilai ketepatannya. Untuk rumusnya sama halnya seperti tadi, dan di sini diperoleh nilai ketepatannya ya. Jika resistansinya 4, maka ketepatan dari R ukur setelah regresinya itu 100. Kemudian ketika resistansinya 8, maka ketepatan dari nilai R ukur setelah regresinya ini 100, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini ada R ukur. Nah, kita akan mencari nilai resistansi ukur yang dihitung melalui Excel. Di sini ada rumusnya, di mana rumusnya ini yaitu VADC dikali RS atau resistor sensor dibagi dengan VCC dikurangi VADC. Nah, jadi di sini sudah kita rumuskan gitu ya. Jadi di sini VADC J5 berarti ini VADC dikali RS sensornya, dimana sensornya ini 1 kilo ohm, kemudian dibagi VCC, CC-nya ini 5, kemudian dikurangi VADC, dan nanti nilainya akan secara otomatis muncul. Begitupun seterusnya ya. Nah, jadi kita akan mengetahui di sini bahwasanya ketika resistansinya 4, 8, 12, 16, dan 20 kilo ohm, maka kita akan mengetahui nilai resistansi ukur sebelum regresi, dan resistansi ukur setelah regresi, dan nilai resistansi ukur pada perhitungan Excel. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui nilai ketepatannya dari masing-masing resistansinya, baik itu resistansi sebelum regresi ataupun resistansi setelah regresi maupun resistansi ukur pada perhitungan Excel gitu. Nah, kemudian di sini kita akan juga membandingkan ketika nilai sensor yang kedua ini 10 kilo ohm, tapi untuk nilai resistansinya itu sama, yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20 kilo ohm. Dan untuk pengerjaannya ini sama ya, seperti halnya pada data sensor 1 yaitu 1 kilo ohm. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.